Hari ini, kami akan mempresentasikan tugas besar pengantar rekayasa dan desain yang disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan Mutiara Lutfi, Lina Karina, Vivian Yemima, Zaida Safira, Ninda Salsabila, Siti Menaka, Alfian Nur, dan Farhan Abdurrahman. Yang pertama adalah identifikasi dari permasalahan yang kami pilih, yaitu permasalahan lingkungan. Di era sekarang, plastik menjadi salah satu material yang banyak diperlukan untuk menunjang kehidupan sehari-hari, mengakibatkan sisa penggunaan sampah plastik banyak dibuang di tempat yang tidak seharusnya, seperti sungai. Maka dari itu, diperlukan alat yang dapat membersihkan sungai dari sampah plastik. Selanjutnya adalah batasan masalah. Lingkungan pemecahan masalah kami batasi pada badan perairan di Kota Cimahi, Bandung yang berhubungan dengan Sungai Citarum. Hal tersebut kami lakukan agar studi tempat kami lebih terarah serta data lokasi kami dapatkan secara rinci, mulai dari lebar sungai, panjang sungai, kedalaman sungai, debit air, hingga volume sampah. Jenis sampah juga kami batasi pada sampah plastik yang mengapung di permukaan karena sampah tersebut banyak dijumpai di sungai tersebut dan juga sampah tersebut dapat memberi dampak banjir jika banyak tertumpuk di sungai. Selanjutnya untuk rumusan masalah, kami merumuskan 3 rumusan masalah, yakni yang pertama bagaimana solusi alternatif untuk membersihkan sampah plastik di Sungai Citarum Kota Cimahi, yang kedua bagaimana konsep dan desain alat untuk membersihkan sampah plastik di Sungai Citarum di Kota Cimahi, dan yang terakhir bagaimana mekanisme operasional dan pemeliharaan alat tersebut. Ini selanjutnya ada data lokasi, yaitu data lokasi mengenai Sungai Citarum yang berada di Kota Cimahi. Sungai Citarum di Kota Cimahi memiliki kepanjangan 10.000 km, lebar 5-8 km, dan kedalaman 5-7 meter dengan volume timbunan sampah di Kota Cimahi adalah sebesar 270.000 kg per hari dan jumlah yang masuk ke sungai adalah sebesar 54.000 kg per hari atau sekitar 20%. Kapasitas saluran drainase di Sungai Citarum di Kota Cimahi memiliki panjang sekitar 3.573 meter, lebar 5,5 meter dan debit air 2.550 meter. Kami telah menentukan 4 alternatif solusi untuk permasalahan tadi, yaitu ada gross pollutant trap CDS direct screen, ada gross pollutant trap CDS indirect screen, ada bubble barrier, dan ada interceptor 001. Sebenarnya GPT CDS direct dan indirect screen ini cara kerjanya sama, hanya beda pada jaring penyekatnya. Untuk direct screen, sampah-sampah itu ada kemungkinan menempel pada jaring penyekat, sedangkan pada indirect screen itu tidak. Nah, nanti air kotor itu akan masuk dari pipa inlet, lalu akan diteruskan ke ruang pemisah, dan akan diteruskan ke bagian tengah alat, yang mana di bagian tengahnya itu ada jaring penyekat, dan di bawah jaring penyekat itu ada bak pengumpul sampah. Nah, air yang telah masuk itu tuh, kelajuan air itu akan membentuk pusaran air di bagian tengah, yaitu di bagian jaring penyekat, sehingga dapat memisahkan sampah dan air. Hingga sampah itu akan masuk ke bawah, yaitu di bak pengumpul sampah, dan air yang bersih itu akan keluar menuju pipa outlet yang akan dilanjutkan ke perairan lainnya. Nah, untuk bubble barrier itu, pipa-pipa selang itu dilubangi, lalu nanti disambungkan dengan listrik, sehingga nanti akan keluar bubble-bubble dari pipa yang telah dilubangi tadi, sehingga bubble-bubble tersebut itu dapat menahan sampah untuk tidak melewati batas bubble itu, sehingga nanti sampah akan mengumpul di suatu sudut dan lebih mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan ke TPS terdekat. Untuk interceptor 01, itu tuh sebenarnya 2 alat yang disatukan, yaitu kapal dan tali penjaring itu. Nah, nanti sampah itu akan diarahkan oleh tali penjaring untuk masuk ke kapal, yang mana dalam kapal itu ada bak pengumpul sampah. Nanti ketika sampah-sampah udah penuh di bak pengumpul sampah ini, akan dipindahkan ke TPS terdekat. Untuk menentukan desain yang akan kita gunakan, kami menggunakan 5 kriteria. Yang pertama itu adalah ketahanan yang ditinjau dari seberapa tahan lamanya material yang digunakan, lalu ada kriteria anggaran, lalu ada pemeliharaan yang ditinjau dari seberapa sering pemeliharaan yang dibutuhkan, selanjutnya ada daya guna dan efektivitas, dan kapasitas alat yang ditinjau dari jumlah sampah yang bisa ditangani. Ini adalah nilai dari kriteria-kriteria yang tadi telah disebutkan dari 4 solusi alternatif. Untuk GPT Direct Screen mendapatkan nilai 13, GPT Indirect Screen 16, Bubble Barrier 11, dan Interceptor 001 10. Berikut ini adalah matriks evaluasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing solusi alternatif yang mendukung tabel sebelumnya dan membuat kami memutuskan untuk menggunakan desain 2, yaitu GPT Indirect Screens. Berikutnya adalah spesifikasi material untuk alat GPT Indirect Screens. Material untuk barang utama GPT adalah beton yang memiliki instalasi cepat dan mudah, bersifat ringan, mudah merekat, tahan panas, dan memiliki daya tahan terhadap air yang sangat tinggi. Lalu untuk materi bagian pemisah adalah pipa beton yang diutamakan sifat type-nya, yaitu yang bisa memiliki diameter yang besar, tahan terhadap zat kimia, dan tidak berkarat. Berikutnya adalah material untuk jaring penyekat, yaitu galvanish mesh yang mudah dibentuk dan dimekokkan, dan memiliki lapisan zinc sehingga tahan korosi dan tahan lama. Lalu untuk material bak pengumpul sampah adalah dengan keranjang polipropilen yang memiliki sifat tahan kimia, tahan panas, tahan lembab, dan memiliki kelenturan yang tinggi. Selanjutnya adalah perkiraan biaya untuk pemasangan alat GPT CDS Indirect Screen ini. Yang pertama untuk beton dengan harga 1 juta per meter kubik dan dibutuhkan kuantitas 73,744 meter kubik, didapatkan harga Rp73.744.000.
Lalu yang kedua adalah galvanis mesh, yaitu jaring kawat baja dengan harga 26.000 per meter persegi dan kuantitas yang dibutuhkan 21,2 meter, didapatkan harga Rp550.200. Lalu yang ketiga adalah keranjang polipropilena dengan harga Rp153.000 per meter persegi dengan kuantitas 70,77 meter dan harga didapatkan Rp10.827.810. Lalu yang keempat adalah pintu air dengan lebar 1 meter, dibutuhkan 1 buah dengan harga Rp14 juta. Lalu yang kelima adalah wire mesh dengan harga Rp40.000 per meter persegi dan dibutuhkan kuantitas 46,4 meter persegi, didapatkan harga Rp1.856.000, sehingga total biaya adalah Rp100.979.010. Lalu untuk pemasangan 4 buah didapatkan Rp403.916.040. Beginilah visualisasi onsite dari solusi alternatif yang kami gunakan. Di sebelah kanan sungai terdapat GPT yang menyambungkan aliran air melalui pipa. Lalu wire mesh diletakkan di sungai untuk memperangkap sampah dan pintu air diletakkan di ujung sungai untuk mengatur debit air. Selanjutnya, untuk ukuran desain GPT memiliki ketinggian di bawah permukaan tanah sekitar 10 meter dengan lebar alat sekitar 4 meter. Lalu terdapat pipa yang panjangnya 4,2 meter dan diameter dalam 2,25 meter. Beginilah rancangan desain dari GPT CDS Indirect Screen tampak samping kanan, depan, dan atas. Selanjutnya adalah mekanisme penggunaan. Yang pertama adalah perangkaian alat. Sistem ini dipasang di hilir sungai. GPT dipasang di salah satu sisi sungai di bawah tanah dengan ketinggian alat di bawah permukaan tanah berukuran 10,15 meter, lebar 8,8 meter, panjang sekitar 8 meter, dan penutup dengan diameter sekitar 2,5 meter. Di dalam sistem ini terdapat bak mengumpul sampah dengan tinggi 2,25 meter dan diameter 3,75 meter. Pada bagian weir atau bendungan dipasang 2 pipa beton dengan panjang 10 meter, diameter luar 1,2 meter, dan diameter dalam 1 meter. Lalu dipasang pula wire mesh miring di aliran sungai. Dan dipasang pula pintu air dari beton serta gerbang pembuka dan penutupnya yang terbuat dari besi yang dipasang di ujung muara sungai untuk mengatur debit air. Selanjutnya adalah cara kerja. Wire mesh ini berfungsi untuk memperangkap sampah plastik dari aliran sungai dan mengarahkannya ke inlet GPT. Air berisi sampah ini kemudian akan masuk ke dalam badan GPT untuk mengalami proses penyaringan, yaitu di bagian galvanis mesh, sehingga sampah-sampah akan terkumpul di dalam bak mengumpul sampah, sedangkan air yang telah bersih akan langsung menuju ke pipa outlet. Sampah yang sudah terkumpul ini akan diambil melalui penutup di atas permukaan atas tanah dan kemudian dipindahkan ke TPS. Untuk cara kerja pintu air sendiri yaitu dengan membuka dan menutup gerbang dari pintu air. Ditutup apabila debit rendah sehingga air dapat mengalir ke GPT dan dibuka apabila debit sungai terlalu besar dengan potensi terjadinya luapan. Yang ketiga adalah perawatan. Sampah yang telah terkumpul di dalam GPT diambil melalui penutup di atas permukaan tanah. Untuk melakukan proses ini diperlukan alat berat seperti doser derek. Doser derek juga digunakan untuk mengangkat sampah yang sudah tertumpuk di GPT untuk kemudian dipindahkan ke TPS. Untuk pengambilan sampah yang terperangkap di wire mesh dilakukan dengan cara wire mesh dengan doser pengangkut dari sungai lalu membersihkan sampah-sampah yang ada. Jika wire mesh dan gerbang pintu air yang terbuat dari logam sudah mulai terlihat terkikis atau terkena korosi, perlu dilakukan pengecatan anti korosi kembali pada logam atau penggantian wire mesh atau gerbang pintu air dengan yang baru. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian akan kami tampilkan video animasi mengenai cara kerja dari GPT CDS Indirect Screen. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Air kotor dari anak sungai Citarum akan langsung masuk menuju ruang pengalihan yang telah dipisahkan oleh bendung. Air kotor ini kemudian akan masuk menuju poros akses pada badan GPT. Selanjutnya, air akan mengalami proses filtrasi pada jaring penyekat. Sampah makroplastik yang telah terfiltrasi akan masuk ke dalam bak mengumpul sampah. Sedangkan air yang sudah terfiltrasi akan langsung masuk ke dalam ruang pengalihan yang telah terpisahkan oleh bendung. Air bersih ini akan dialirkan melalui pipa inlet untuk menuju ke muara Sungai Citarum. Berbeda dengan GPT asal Australia yang langsung dipasang di drainase, GPT yang kami rancang untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di anak Sungai Citarum memerlukan tanggul untuk membendung sungai. Gross Pollutant Trap CDS Indirect Screen ini diletakkan di sisi tanggul sungai di mana pipa inlet diletakkan di anak Sungai Citarum dan pipa outlet diletakkan di Sungai Citarum. Pada awalnya, sampah makroplastik dari anak Sungai Citarum akan langsung masuk ke Sungai Citarum. Akan tetapi dengan adanya alat ini, sampah makroplastik akan masuk ke pipa inlet dari GPT CDS Indirect Screen. Di dekat pipa inlet GPT terdapat pula wire mesh dengan posisi miring untuk memperangkap sampah dari aliran sungai dan mengarahkan sampah untuk masuk ke dalam pipa inlet. Air kotor dari anak Sungai Citarum yang telah melalui proses di dalam badan GPT akan langsung keluar menuju Sungai Citarum melalui pipa outlet.